Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang satu mata kuliah baru nih, yaitu studi kelayakan bisnis, di mana pada sesi pertama ini saya akan memberikan sedikit pengantar apa sih sebenarnya studi kelayakan bisnis ini, lalu nanti tujuannya buat apa. Ini ada di penjelasan berikut ini. Tapi sebelum saya lanjutkan, jangan lupa disubscribe dulu supaya like and share. Boleh silahkan di komen juga. Langsung saja, apa sih sebenarnya definisi dari studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis? Ini adalah suatu penelitian tentang ini layak nggak sih suatu rencana ya. Jadi kalau kita mau memiliki rencana bisnis atau usaha, itu kita harus uji dulu kelayakan bisnisnya atau kelayakan usahanya, sehingga nanti pada saat pelaksanaannya ini kita sudah tahu bahwa usaha yang akan kita jalankan ini sudah menguntungkan atau tidak gitu. Ini secara etimologi seperti ini ya. Pastinya ya namanya bisnis atau usaha orientasinya adalah keuntungan gitu. Makanya nanti semaksimal mungkin pastinya ya. Lalu apa sih perusahaan itu sendiri? Ini perusahaan menurut beberapa pengertian yang saya ambil, yaitu sebagai organisasi yang memproses perubahan keahlian atau sumber daya ekonomi menjadi barang dan jasa yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Jadi kalau sudah usahanya ini sudah berkembang pesat, pasti akan berbentuk badan usaha. Nah, namanya organisasi yang melakukan sebuah aktivitas ya, yang merubah dari bahan baku, material ya, inputan, kemudian menjadi barang jadi, jasa atau produk untuk kebutuhan konsumen, kemudian bisa menghasilkan nilai tambah bagi para pemiliknya. Organisasinya disebut perusahaan. Nah, sementara usaha atau bisnis itu sendiri adalah aktivitasnya ya, yang diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang perniagaan. Bisa produsen, pedagang, kemudian industri di mana perusahaan berada. Ini biasanya dilakukan dalam rangka memperbaiki standar dan kualitas hidup mereka. Itu biasanya ya orientasinya adalah memperbaiki kesejahteraan ya dari si yang terlibat pada bisnis atau usaha tersebut. Nah, di sini selalu tadi disampaikan adalah kita mencari keuntungan. Apa sih sebenarnya keuntungan ini? Ini adalah keuntungan yang memberikan manfaat ekonomi, biasanya berupa financial benefit ya. Kalau contohnya itu para pengusaha ya. Kemudian ada manfaat sosial, yaitu social benefit yang kayak pemerintah, lembaga sosial atau nirlaba gitu ya, kayak lembaga pendidikan gitu. Ada sosialnya, ada yang profit atau nilai secara ekonomis bagi pengusaha. Nah, tujuan dari studi kelayakan usaha atau bisnis ini sendiri yang pertama, menghindari resiko kerugian ya. Jadi namanya rencana kan kita nggak tahu ya ini bakal untung atau enggak. Dari hasil studi kelayakan bisnis ini kita bisa menghindari resiko kerugian. Jadi kalau misalkan memang hasil penelitian atau hasil studi kelayakan bisnisnya ini hasilnya ternyata menghasilkan kerugian, ya pastinya usaha tersebut harusnya nggak bisa diimplementasikan atau dilaksanakan. Kemudian memudahkan perencanaan. Jelas sekali, sebuah perencanaan kita butuh data informasi, di mana data informasi ini ada semua di studi kelayakan usaha atau studi kelayakan bisnis. Kemudian memudahkan pelaksanaan pekerjaan ya. Jadi karena sudah terkumpul ya data-data awal perencanaan, maka pada saat pelaksanaannya itu akan semakin mudah. Kita tinggal ngikutin aja apa yang ada di SKB atau SKU yang sudah dibuat. Jadi SKB itu sebagai pedoman
Itu pekerjaan apa nih yang mau kita kerjakan, itu semuanya terangkum, ada semua gitu di SKB. Memudahkan pengawasan. Pengawasan dilakukan ketika proses pelaksanaan dibandingkan dengan rencana awal, apakah sesuai atau tidak dengan pelaksanaan yang realisasinya gitu. Jadi pada saat membuat SKB rencana usaha, kita pengen pelaksanaannya A juga atau enggak gitu. Itu fungsi kontrolnya di sana. Kita bisa jadi mudah karena sudah ada patokannya, itu sudah standarnya. Lalu ada memudahkan pengendalian. Nah, memudahkan pengendalian ini lebih kepada ketika ada hal-hal yang di lapangan tidak sesuai atau keluar dari rencana awal, kita bisa langsung diluruskan lagi atau kita bisa masukkan lagi ke dalam rencana awal. Manfaat SKB atau SKU sendiri itu banyak sekali bagi investor, bagi kreditor, bagi manajemen, bagi pemerintah, bagi masyarakat. Ya kalau investor pastinya orang punya duit gitu, tapi bingung mau diapain nih duitnya gitu kan. Nah, ketika kita mampu bikin studi kelayakan bisnis atau usaha, maka kita bisa langsung berikan kepada investor yang punya duit, yang punya uang gitu. Mereka akan menilai gitu, oh dari SKB ini sepertinya ini jadi ide gitu. Ini uang saya mau investasikan kemana gitu. Dari usaha yang sudah dibuat, dari SKB yang sudah dibuat. Lalu bagi kreditor ini sebagai pertimbangan. Jadi kalau kita nggak punya modal, bisa menggunakan studi kelayakan bisnis itu untuk bisa dapat kredit atau tidak. Bagi manajemen, ini merupakan upaya dalam rangka merealisasikan ide proyek ya, yang pastinya muaranya nanti peningkatan usaha, keuntungan. Nah, bagi pemerintah ini jelas sekali dapat menghemat devisa, ya, ekspor juga yang di luar dari non migas gitu ya. Yang ini harus dilakukan menggunakan studi kelayakan bisnis. Nah, bagi masyarakat ini bisa digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan atau perekonomian rakyat itu sendiri. Value added ya, nilai tambah. Tahapan-tahapannya sendiri itu yang pertama ketika kita mau menyusun studi kelayakan bisnis adalah kita harus menemukan ide dulu. Tahap penemuan ide. Lalu dari ide yang kita temukan, kita lakukan observasi atau penelitian atau riset ya mengenai ide tersebut pastinya. Kemudian dari hasil penelitian atau hasil riset atau observasi di lapangan, observasi literatur, kita melakukan evaluasi gitulah. Apakah betul gitu ya? Ide-ide berdasarkan penelitian ini layak atau tidak, atau bisa dilakukan lanjutan bagi aktivitas atau tahap berikutnya apa enggak. Nah, kalau sudah dievaluasi kemudian memang ada kemungkinan untuk bisa dilakukan, maka dilakukan pengurutan ya. Kemudian ada tahap perencanaan pelaksanaan, kemudian tahap pelaksanaan. Di sini tahap penemuan ide ini biasanya tergantung ada 3 faktor. Ide usaha cocok dengan kata hati, biasanya passion ya, mampu melibatkan diri dalam hal yang bersifat teknis. Jadi kita tuh walaupun punya duitnya, tapi setidaknya kita paham gitu yang teknisnya juga. Terus yakin bahwa usaha ini atau bisnis ini akan menghasilkan laba. Lalu bisa juga identifikasinya melalui kesempatan berusaha dilakukan dengan mempelajari impor, menyelidiki materi lokal, kemudian mempelajari keterampilan tenaga kerja, melakukan studi industri, kemudian mempelajari hubungan antar industri, menilai rencana pembangunan, melakukan pengamatan di tempat lain. Ini adalah identifikasinya, cara mengidentifikasinya. Lalu ada tahap penelitian, kita ngumpulin data dan informasi, olah data, kita analisis, lalu kita ambil keputusan. Ada tahap evaluasi, ini usulan usaha atau bisnis itu diperkirakan
dibangun dan saat dioperasionalkan secara rutin itu seperti apa. Kalau misalkan terdapat lebih dari satu ide SKB atau SKU, studi kelayakan bisnis atau studi kelayakan usaha yang masuk, maka perlu diurutkan nih, mana yang paling layak untuk direalisasikan. Gitu. SKB-nya yang paling layak itu yang paling tinggi BEP-nya, paling cepat BEP-nya, keuntungan paling tinggi gitu. Setelah diurutkan mana yang paling mungkin ya direalisasikan, ya pilih. Setelah diurutkan kita pilih salah satu yang paling siap lah dari segala unsur tadi itu ya, kayak keuntungan, break even point-nya berapa lama gitu. Lalu kita buat nih rencana kerja pelaksanaannya dari usaha tersebut, kita mau realisasikan apa-apa aja gitu, kita rencanakan, kemudian lalu kita pelaksanaan dari usaha atau bisnis itu secara rutin. Cara menganalisanya, alat analisisnya adalah yang pertama peramalan permintaan, peramalan penjualan. Nanti kita belajar nih untuk aspek-aspek pasar ya, peramalan permintaannya banyak gak sih gitu, penjualannya juga kita bisa ramalkan. Kita menggunakan survei khusus, kemudian investasi juga kita menggunakan metode-metode yang analisa BEP, kemudian rentabilitas, ROA, ROI, ROE, kemudian analisis payback period. Itu nanti bisa digunakan untuk melakukan apakah investasi yang saya lakukan ini menguntungkan atau tidak. Kemudian metode penilaian investasi yang saya sampaikan tadi ada BEP, ROA, ROE, sama ROI. Ini sebenarnya yang mata kuliah pengantar ilmu ekonomi ya, semuanya sudah pernah belajar, ini tinggal implementasinya. Bagaimana menghitung return on asset, bagaimana menghitung return on equity, bagaimana menghitung return on investment. Lalu ada payback period juga. Ini adalah pengantar ya, sedikit pengantar tentang studi kelayakan bisnis, apa itu pengertiannya, manfaatnya, tujuannya, lalu toolsnya, kemudian tahapan-tahapan ketika kita mau membuat studi kelayakan bisnis. Untuk aspek-aspeknya nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya akan dipaparkan secara mendetail. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.